Dunia pernah berada dalam bayang-bayang sebuah penyakit mematikan, cacar atau smallpox, menyebar tanpa ampun, menyerang tanpa memandang usia, status sosial, atau tempat tinggal. Di kota maupun desa, tak ada yang benar-benar aman. 1 dari 10 orang yang terinfeksi pasti meninggal. Yang selamat pun tak lepas dari bekas luka permanen, kebutaan, bahkan cacat seumur hidup. Rumah sakit penuh, keluarga berduka, dan ketakutan merajalela. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kenyataan kelam yang pernah dialami umat manusia di abad ke-18. Dunia membutuhkan harapan, dan harapan itu datang dari tempat yang tak terduga. Seorang dokter desa bernama Edward Jenner. Sebelum vaksin ditemukan, orang-orang telah mencoba berbagai cara untuk melawan cacar. Salah satu metode paling umum pada saat itu adalah variolasi. Proses ini dilakukan dengan mengambil nanah dari luka penderita cacar yang masih hidup, lalu menanamkannya ke luka kecil pada kulit orang yang sehat. Metode ini dimaksudkan agar orang tersebut tertular versi ringan dari cacar dan kemudian kebal. Meskipun lebih aman daripada terinfeksi secara alami, variolasi tetap beresiko tinggi. Sekitar 2 hingga 10% dari orang yang divariolasi itu meninggal dunia. Selain itu, mereka yang menjalani prosedur ini tetap bisa menularkan cacar ke orang lain, membuat metode ini sulit dikendalikan secara luas. Variolasi telah digunakan selama berabad-abad di berbagai belahan dunia termasuk Cina, India, Afrika, dan Kekaisaran Ottoman. Lady Mary Wortley Montagu, istri duta besar Inggris pada saat itu untuk Turki, menjadi pelopor praktik ini di Eropa setelah melihat efektivitasnya di Istanbul. Namun meski menjanjikan, metode ini jauh dari kata sempurna. Dunia masih menunggu sebuah terobosan besar. Edward Jenner lahir pada 17 Mei 1749 di kota kecil Berkeley, Inggris. Ayahnya adalah seorang pendeta, dan sejak kecil Jenner dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu terhadap alam dan makhluk hidup. Ketertarikannya pada dunia medis membawanya untuk magang di usia 14 tahun kepada ahli bedah lokal. Kemudian, Jenner melanjutkan pendidikannya di London di bawah bimbingan John Hunter, seorang ahli anatomi dan ilmuwan yang sangat terkenal. Dari Hunter, Jenner belajar pentingnya eksperimen berbasis pengamatan dan logika ilmiah. Sekembalinya ke Berkeley, Jenner membuka praktik sebagai dokter umum. Di tengah interaksi sehari-hari dengan pasien desa, terutama para pemerah susu, Jenner mulai memperhatikan satu fenomena menarik. Mereka yang pernah terinfeksi cowpox, semacam cacar ringan yang menyerang sapi dan menular ke manusia, tampaknya tidak pernah terkena smallpox. Disinilah awal dari intuisi Jenner tentang potensi cowpox sebagai pelindung alami terhadap smallpox. Sebuah pengamatan sederhana yang pada akhirnya mengubah dunia. Pada 14 Mei 1796, Edward Jenner memutuskan untuk menguji teorinya. Ia mengambil cairan dari luka seorang perempuan pemerah susu bernama Sarah Nelmes yang tertular cowpox dari sapi bernama Blossom. Cairan itu kemudian diinokulasikan ke lengan James Phipps, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, putra dari tukang kebunnya. James mengalami demam ringan dan tidak nyaman selama beberapa hari. Tetapi ia cepat sembuh tanpa komplikasi yang berarti. Beberapa minggu kemudian, Jenner melakukan hal paling berani dalam eksperimen ini. Ia menyuntikkan virus smallpox asli ke tubuh James. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Bila teorinya salah, nyawa anak ini bisa hilang. Tapi hasilnya, James tidak sakit. Tubuhnya kebal terhadap cacar. Eksperimen ini bukan hanya membuktikan hipotesis Jenner, tapi juga menjadi tonggak sejarah pertama dalam penciptaan vaksin. Metode yang lebih aman dan terkontrol daripada variolasi. Meski berhasil, Jenner tidak langsung diakui. Ia menulis hasil penelitiannya dalam publikasi berjudul An Inquiry into the Cause and Effect of the Variolae Vaccinae. Namun, Royal Society awalnya menolak menerbitkannya. Banyak kalangan medis menganggap idenya aneh dan tidak ilmiah. Beberapa dokter bahkan menertawakannya, dan sejumlah karikatur satir muncul di surat kabar menggambarkan orang-orang yang divaksinasi tumbuh tanduk atau berubah menjadi sapi.
Penolakan ini bukan hanya soal sains, tetapi juga menyangkut kepercayaan, ekonomi, dan kebanggaan profesional dari mereka yang mendukung variolasi. Namun, sejumlah dokter independen mulai mencoba metode Jenner dan menemukan hasil yang serupa. Salah satu yang paling awal adalah Henry Klein, ahli bedah dari St. Thomas Hospital di London, yang berhasil mereplikasi hasil Jenner. Perlahan komunitas medis mulai terbuka. Dalam waktu singkat, metode vaksinasi menyebar ke seluruh Inggris dan juga Eropa. Tahun 1803, pemerintah Spanyol mengirimkan Royal Philanthropic Vaccine Expedition, juga dikenal sebagai Ekspedisi Balmis, untuk membawa vaksin ke wilayah koloninya di Amerika Latin dan Asia. Karena belum ada teknologi penyimpanan vaksin, mereka menggunakan metode hidup, yakni memvaksinasi anak-anak secara bergantian agar virus cowpox tetap hidup selama perjalanan panjang di kapal. Kemudian di Amerika Serikat, Presiden Thomas Jefferson menjadi pendukung kuat vaksinasi. Ia bahkan memvaksinasi keluarganya sendiri dan membantu mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri. Tahun 1813, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Vaccine Act, undang-undang pertama yang mengatur produksi dan distribusi vaksin secara nasional. Vaksinasi membuka era baru dalam kedokteran, pencegahan penyakit melalui imunisasi. Sebuah paradigma baru yang menyelamatkan jutaan nyawa. Edward Jenner terus mempromosikan vaksinasi sepanjang hidupnya meskipun dia tidak mencari keuntungan pribadi. Ia menolak mematenkan temuannya karena yakin bahwa vaksin harus tersedia untuk seluruh umat manusia. Istilah vaksin sendiri berasal dari bahasa Latin vacca, yang berarti sapi, sebagai penghormatan terhadap asal-usul metode ini. Penemuan ini juga menjadi fondasi ilmu imunologi modern, membuka jalan bagi penemuan vaksin-vaksin lain seperti rabies, polio, dan campak. Namun, warisannya ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menyoroti etika eksperimennya pada anak-anak, terutama pada James Phipps yang menjadi subjek pertama. Tetapi, tak bisa disangkal juga, hasil dari eksperimen Jenner ini telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang bisa kita bayangkan. Berabad-abad setelah penemuan Jenner, dunia akhirnya menuai hasilnya. Dengan program vaksinasi global yang dimulai oleh WHO pada tahun 1967, kasus cacar menurun drastis dan pada tahun 1979, WHO secara resmi menyatakan bahwa smallpox telah musnah dari muka bumi. Cacar menjadi satu-satunya penyakit manusia yang berhasil diberantas sepenuhnya. Suatu pencapaian luar biasa dalam sejarah kedokteran. Tak ada lagi anak-anak yang menderita cacar, tak ada lagi kota yang dikarantina, tak ada lagi keluarga yang kehilangan karena virus ini. Semua ini dimulai dari pengamatan sederhana seorang dokter desa. Hari ini, vaksin telah menjadi senjata utama kita melawan penyakit, dari COVID-19 hingga HPV. Semua berakar pada satu prinsip yang ditemukan lebih dari 2 abad yang lalu. Kisah Edward Jenner mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan tak selalu disambut hangat. Inovasi seringkali menghadapi cemoohan dan keraguan. Tapi, jika didasarkan pada bukti, kebenaran akan menemukan jalannya.